Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Diklatser Satgas MTA tahun 2022. Bagaimanakah gambarannya? Kami terhubung dengan Komandan Satgas MTA Pusat, Mas Arief Wibowo SSI, dan kami kemas dalam segmen kabar terkini Persada FM. Kabar terkini. Kabar terkini. Kabar terkini. Persada FM. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya, baik. Mas Bowo, mengenai gambaran, bisa diceritakan nih mengenai gambaran kondisi kesehatan para peserta termasuk instruktur dan juga panitia Diklatser Nasional Satgas MTA. Secara keseluruhan untuk kondisi kesehatan para peserta Diklatser, kemudian panitia, instruktur secara umum sehat-sehat. Namun untuk para peserta ada mungkin tidak sampai 10 orang. Jadi rata-rata mungkin karena kekesalan, mungkin keju-keju, atau mungkin ya tidak kuat, atau mungkin kecapean. Tapi ada juga peserta yang mungkin istilahnya mahnya kambuh karena mungkin itu sudah bawaan dari sebelum berangkat. Tapi juga ada yang sakit diabetes, ya itu mungkin kita mungkin kecolongan dalam hal ini, ya mungkin nanti kita sampaikan ke perwakilan yang mengirim untuk ke depan bisa lebih selektif. Baik, kemudian untuk tadi kan ada sekitar 10 peserta yang sakit begitu ya, apakah ada tim kesehatan yang ada di sana gitu? Jadi 10 itu rata-rata tidak terlalu berat karena mungkin kecapean dan sebagainya. Tapi yang mungkin berat itu mungkin yang dari cabangnya mengirim kita di diabetes, kemudian mah dan sebagainya. Nah itu insya Allah sudah di backup dari tim kesehatan, dan insya Allah tim kesehatan sudah siap membackup kesehatan para peserta 24 jam. Kadang-kadang malam hari ada yang sakit gigi, kemudian buka klinik yang di bawah lantai 1 itu jangan istirahat kita sudah, dan reviewnya siap untuk 24 jam. Kadang ada yang perutnya sakit, ada yang mungkin pening-pening, mungkin dan lain sebagainya. Iya, baik. Insya Allah langsung tertangani. Baik. Untuk materi sendiri saat ini, materi apa yang sedang diberikan kepada peserta, dan untuk pematerinya sendiri dari mana ini, Mas Bowo? Untuk saat ini yang sedang berlangsung ini adalah dari Sabara Polresta Surakarta. Materinya adalah materi yang utama Satgas, jadi pengamanan. Jadi bagaimana pengamanan tamu VVIP, bagaimana pengamanan Ustadz, bagaimana pengamanan gedung, bagaimana pengamanan jamaah baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Ya diselingi dengan tim-tim kecil. Ya, baik. Sebagai gambaran untuk pendengar yang saat ini mendengarkan, sebetulnya apa sih yang menjadi tujuan digelarnya Diklatser Nasional Satgas MTA tahun 2022 ini? Tujuannya untuk Diklatsernya adalah membentuk kader Satgas yang berkarakter, kemudian profesional, tanggap, kemudian solid, kemudian tangguh, militan, dalam mengawal dakwah Islamiyah dan NKRI, tetap tegaknya NKRI. Baik, kemudian tadi materi hari ini adalah materi pengamanan. Nanti rencananya ada apa saja materi yang akan diberikan kepada para peserta ini? Tapi sebelumnya ada materi dari BPBD, yaitu materi manajemen posko, karena kita kan dari Satgas kan sering ditugaskan di lokasi-lokasi bencana, bagaimana untuk memanajemen posko kebencanaan itu yang bagaimana, kemudian di lapangan bagaimana. Nah, tadi sudah terlewati ya, alhamdulillah sudah masuk semua kemarin. Nah ini yang saat ini sedang berlangsung adalah materi pengamanan. Jadi pengamanan ini adalah materi yang memang harus
dikuasai oleh para peserta Diklatsar karena ini kan materi utama, ya. Materi utama bagaimana ketika mengamankan tamu-tamu MTA yang datang ke gedung kita, baik gedung pusat maupun di perwakilan, cabang, itu semua tes pengamanan kegiatan harus paham bagaimana mengamankan tamu, mengamankan mungkin ustadz-ustadz yang dikirim dari luar, kemudian pengamanan pas saat berlangsung pengajian, baik di gedung maupun di luar gedung, kemudian bagaimana pengamanan apa itu ya aset-aset MTA ini semua harus paham. Ya, baik Mas Bowo, bisa diceritakan kembali ini untuk kegiatan para peserta Diklatsar ini yang sudah dilakukan apa saja nih? Kalau hari ini, kalau yang kemarin kita alhamdulillah sudah melakukan PBB ya. PBB itu tujuannya kan ya untuk membentuk kedisiplinan, kemudian kekompakan tim, kemudian rasa kebersamaan itu melalui media PBB baris berbaris yang dilakukan di mana itu di lapangan Rawit Nusukan. Kemudian dilanjut malamnya sedikit fisik, kemudian malamnya lagi pengarahan dari materi kesatgasan dari Ustadz Memud. Kemudian hari ini dilanjut dengan materi PBB itu dilanjut pengamanan. Ini sampai nanti dilanjut nanti sore itu kita mengadakan simulasi pengamanan, bagaimana cara pengamanan, istilahnya praktek pengamanan di lapangan itu bagaimana, itu nanti insya Allah disampaikan dari Sabara Polresta Surakarta. Nanti malamnya dilanjut apa itu materi untuk persiapan besok, rappelling, kemudian survival, kemudian dayung, dan lain-lain. Ya, baik, dengan kegiatan yang lumayan untuk ini ya, ke fisik gitu. Untuk peserta sendiri dari rentang usia berapa ke berapa ini Pak Mas Bowo? Sebenarnya kemarin kita membatasi umurnya 40 ya. Jadi untuk Diklatsar pertama ini kita membatasi umur 40 tahun. Di luar itu, lebih dari itu tidak bisa. Cuma tadi kemarin itu ada permintaan dari perwakilan karena kondisional di perwakilan itu tidak ada satgasnya dan ingin membentuk satgas, ya terpaksa kita terima. Tapi untuk tahun depan kita perketat tidak boleh. Tapi itu dari 230-an peserta itu yang mungkin sudah di atas 40 itu tidak sampai 10 orang. Tidak sampai. Tapi yang sisanya itu 230-an itu hampir semua muda-muda. Bahkan ada yang umurnya 17 atau 16 tahun. Itu ada. Tapi rata-rata di bawah 40. Tapi kebanyakan di antara 20-an sama 30-an. Baik, dengan tadi beberapa yang masih usianya ada yang lebih dari 40 tahun. Nah, bagaimana dengan kegiatan yang juga melibatkan fisik ini akan tetap berjalan, bisa mengikuti kegiatan dengan baik begitu? Apa yang sudah dipersiapkan oleh Satgas MTA sendiri? Ya, untuk usia-usia segitu tak lihat di kemarin kan disisipkan fisik ya, fisik. Kami lihat memang yang di atas 40 masih bisa mengikuti ya, masih bisa karena memang kemarin ada catatan kalau memang umurnya 45 itu fisiknya kuat dan itu permohonan karena dari wilayahnya tidak ada satgas yang bisa mewakili ya kita persilakan karena nanti ilmunya itu nanti ditularkan untuk anggotanya. Kami kan ya kita catatan kecil aja. Tapi secara umum para peserta dalam mengikuti kegiatan yang ada fisiknya itu rata-rata bisa mengikuti dengan baik. Kecuali kalau yang sakit-sakit itu sudah kita pilah tidak diikutkan dengan fisik, itu sudah kita screening dari sejak awal. Oh, ini mana yang diabetes atau mungkin yang sakit bawaan dan sebagainya. Tapi secara umum tidak ada 1-2 yang memang tidak kita libatkan untuk fisik. Ya, baik. Sesuai jadwal kegiatan untuk esok harinya itu insya Allah peserta akan bergeser dari Majelis Pusat menuju Embung Kentan, Kecamatan Bulu Sukarjo, betul ya?
Kemudian materi apa yang akan diberikan di sana dan apa tujuan pemberian materi tersebut? Ya, insya Allah besok kita meluncur dari Majelis Pusat itu jam 5 pagi. Jadi setelah sholat subuh kita langsung berangkat. Jadi sudah mulai pengepakan tas itu sudah malam harinya setelah materi survival itu. Jadi jam 5 tinggal berangkat, meluncur menuju ke Bulu ya, Bulu Sukoharjo di Batu Seribu. Jadi materi-materi nanti yang akan disampaikan ke peserta adalah materi rappling, kemudian materi dayung, kemudian materi navigasi darat. Nah, kemudian dilanjut nanti bivak di hutan dan materi survival. Jadi kalau materi rappling itu dengan cara MTA beda. Materinya sama, tapi orientasinya beda. Kalau rappling ini memupuk, melatih keberanian dan juga skill satgas supaya nanti ketika di medan itu melihat tebing harus melalui jalan itu dia siap melewati. Kalau SAR MTA kan orientasinya bisa keahlian rappling kan untuk menyelamatkan orang. Kalau satgas bisa melewati rintangan, mungkin untuk musuh atau mungkin untuk memupuk keberanian atau kepercayaan diri biar satgas itu menjadi tangguh dan punya skill dalam melewati. Jadi kalau misalkan di hutan itu melewati rintangan itu bisa dilalui. Kemudian kalau dayung itu lebih banyak nanti kalau untuk SAR MTA kan set and rescue. Jadi untuk kalau dayung atau pakai LCR kan untuk water rescue ya, untuk menyelamatkan korban. Nah kalau kita ambil karena kita punya peralatan LCR ya, ini untuk melatih tangguhan kekompakan tim. Karena nanti ada materi dayung dari sini menuju ke titik sana, karena itu tidak mudah. Nah, ini perlu kekompakan. Yang belum pernah memakai dayung 10 orang itu nanti menuju titik sini ke titik B dari titik A itu tidak segampang. Maka ini perlu, karena saya sudah dulu pernah melatih dari teman-teman saya juga pernah berlatih 1 bulan itu memang tidak gampang. Kemudian untuk materi navigasi darat ini adalah menembak titik tertentu untuk menuju lokasi. Kalau navigasi darat di kesaraan itu kan orientasinya untuk mencari korban, ada materi ESAL dan sebagainya. Kalau di Satgas MTA kita ambil untuk bagaimana untuk memahami peta topografi suatu daerah, kemudian petanya kita ambil untuk pengamanan misalkan. Ya itu Satgas harus memang paling tidak tahu semacam itu. Kemudian navigasi darat misalkan di dalam satu wilayah bencana, di sana biasanya kan komunikasi kan mati atau mungkin di pegunungan mati. Nah mau tidak mau peta ini yang akan diandalkan untuk menembak suatu titik tertentu, mau tidak mau ya kita pakai. Karena kalau di navigasi darat itu kan masalah peta kompas ya, kemudian masalah peta, kemudian topografi suatu tempat. Dan ini penting untuk Satgas itu bisa menguasai masalah peta, membaca peta, bagaimana misalkan melakukan pengamanan di satu cabang atau perwakilan, atau mungkin kita mengadakan event di perwakilan mana, maka petanya harus kita pelajari dulu sebelum kita mengamankan di wilayah itu. Nah ini Satgas harus fasih masalah itu, maka ini materi itu kita masukkan. Nah kemudian ada materi nanti ada bivak, survival, kemudian ada materi nanti menembak kompas itu dari titik A menuju B ya. Peta kompas nanti menembak dari titik A menuju ke lokasi itu nanti sangat penting sekali ketika terjun di lokasi bencana. Biasanya kalau lokasi bencana itu komunikasi mati, kemudian sementara kita tidak tahu lokasi itu, maka harus pakai peta kompas atau mungkin mengantar logistik, misalkan mengantar logistik dari titik A ke titik B. Biasanya kan kita pakai mapping ya, kita nggak bisa pakai itu, makanya kita pakai istilahnya menembak satu titik pakai peta kompas, karena memang fasilitas di kebencanaan biasanya. Nah ini penting untuk
mengirim logistik yang memang di wilayah-wilayah yang memang sulit. Kemudian ada nanti di sana dilatih juga survival. Itu nanti kita dari Satgas MTA untuk bivak pada malam hari, kemudian bagaimana bertahan hidup di suatu tempat yang kritis, misalkan dengan bekal yang minim. Nah, itu Mbak. Ya, baik. Setelah tadi selesai seluruh rangkaian di klaster Satgas, apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh para peserta yang mengikuti di klaster ini? Gimana? Bisa diulangi? Iya, setelah tadi ya selesai seluruh rangkaian di klaster Satgas MTA, apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh para peserta? Oke, nanti peserta-peserta itu nanti kita laporkan ke pimpinan perwakilan yang mengirim pesertanya ke daerahnya masing-masing, bahwa mereka sudah dibekali dengan materi-materi dasar yang nanti bisa diarahkan, didukung dari perwakilan dari masing-masing untuk terjun di lapangan. Jadi nanti setelah dibekali itu Satgas nanti bisa terjun langsung di lapangan, sehingga Satgas MTA itu betul-betul punya bekal sebelum terjun di lapangan. Karena selama ini kan Satgas kita istilahnya itu kan sing siap dari Satgas itu berdasarkan yang penting siap, terus dikelambeni berangkat, tapi tidak dibekali dengan skill atau pengetahuan yang cukup. Nah, sekarang dengan melalui media diklat ini Satgas sudah sedikit demi sedikit dibekali dengan bekal yang cukup, sehingga nanti di lapangan itu betul-betul responsif, kemudian akomodatif, akseleratif, dan militan, dan tangguh, dan menguasai medan dan tahu apa yang harus dilakukan, gitu Mbak. Baik. Kemudian ke depan apakah ada rencana diklat serupa itu akan digelar kembali di tingkat pusat ini, Mas Bowo? Oke. Jadi misi target Satgas kita itu nanti ke depan akan menjadi agenda tahunan. Jadi setiap tahun kita akan open recruitment Satgas MTA di seluruh penjuru tanah air. Jadi akan dibuka, dan ini menjadi pintu masuk untuk menjadi Satgas. Jadi untuk menjadi anggota Satgas sekarang pintunya lewat diklat SAR ini. Untuk seluruh Indonesia sama. Jadi nanti dari pusat akan mengeluarkan buku panduan atau buku panduan diklat SAR yang nanti akan mengacu ke situ, sehingga peserta-peserta diklat dari seluruh Indonesia itu sama hasilnya. Dan ini dalam rangka untuk regenerasi atau kaderisasi Satgas ke depan, karena mengingat Satgas MTA yang ada sekarang kan sudah kebanyakan sudah tua-tua. Baik. Kemudian untuk pendengar yang mungkin saat ini mendengarkan dan mungkin tahun depan tertarik untuk mengikuti diklat SAR Satgas MTA, apa pesan dari Mas Bowo sendiri kepada pendengar yang kaitannya dengan diklat SAR Satgas MTA ini? Bisa diulangi, Mbak? Iya, baik. Untuk pendengar yang saat ini mendengarkan, yang mungkin tertarik untuk mengikuti diklat SAR di tahun depan ya, apa pesan dari Mas Bowo sendiri sebagai Komandan Satgas MTA kepada pendengar kaitannya dengan diklat SAR Satgas MTA? Satgas MTA itu adalah visinya adalah salah satunya adalah mengawal dakwah MTA, baik intern maupun mengawal dakwah baik intern maupun ekstern. Kemudian Satgas MTA itu sebagai garda depan Majelis Tahfidz Al-Quran yang mengawal dakwah seluruh kegiatan yang ada di Majelis Tahfidz Al-Quran, baik itu mengamankan ustadz maupun warga kita, dan termasuk mengamankan aset-aset MTA yang sekarang ada. Maka ini menjadi tanggung jawab warga MTA seluruh Indonesia untuk ikut mempunyai rasa bela, rasa memiliki rasa tanggung jawab. Nah, siapa lagi nanti yang akan mengamankan aset-aset ataupun agenda-agenda dakwah yang ada di masjid. Kalau kita cuek ya nanti tidak ada pengawalan. Kalau tidak ada pengawalan ya nanti tidak lancar. Kalau tidak ada lancar nanti bisa mengalami stagnan.
Ya paling tidak Satgas itu bisa berkolaborasi dengan elemen yang lain untuk melancarkan dakwah. Mbak. Ya baik, terima kasih Mas Bowo sudah menginformasikan, menyampaikan kepada Persada FM untuk Diklatser Satgas MTA dan semoga Diklatser Satgas MTA tahun ini berjalan dengan lancar dan para peserta juga sehat sampai terakhir. Amin. Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar terkini Persada FM. Dan baik pendengar, demikian tadi kabar terkini Persada FM terkait kegiatan pendidikan dan latihan dasar atau Diklatser Satgas MTA tahun 2022 bersama Komandan Satgas MTA Arief Wibowo SSI. Dan pendengar, tetap Anda bersama dengan kami di 102,2 Persada FM Pilihan Pas Kita dan Keluarga. Selamat mendengarkan acara kami selanjutnya.